Hai kamu yang diampuni, bersukacitalah. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Mazmur 32 ayat 11. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Di dalam Engkaulah sukacita dan kegembiraan yang sejati. Biarlah firman-Mu melengkapi dan menolong kami di sepanjang hari ini, menikmati sukacita dan kegembiraan dari Tuhan dengan melakukan firman-Mu dalam ketaatan dan kesetiaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya membaca ayat 11, Mazmur 32, demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Saudara-saudara, hubungan kita yang rusak dengan Allah dan pada akhirnya berdampak pada hubungan yang rusak dengan sesama, semuanya berakar dari kejahatan dan dosa yang kita lakukan. Berbagai kerusakan, berbagai kesengsaraan, dan penderitaan yang teralami di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa menunjukkan kepada kita betapa konsekuensi dosa begitu berat. Jiwa kita berseru bagi sebuah kelepasan dan pemulihan. Maka di dunia yang seperti ini, adakah kabar yang jauh lebih baik daripada Allah yang berkenan mengampuni kita? Adakah kabar yang jauh lebih bersukacita daripada Allah yang berinisiatif mengampuni kita? Pemazmur Daud mengalami limpahnya sukacita dari Allah karena sebesar-besarnya dosa pemazmur, kasih dan pengampunan Allah jauh lebih besar. Pemazmur mengalami hal itu sehingga dia penuh dengan sukacita dan sorak-sorai bergembira di dalam Tuhan. Kita akan mendapati bahwa kalimat pemazmur adalah benar. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Saudara-saudara, pemulihan yang kita butuhkan selalu datang dimulai dari hidup yang telah dibebaskan dari tekanan dosa. Dimulai dari hati nurani yang dibersihkan oleh karena pengampunan dari Allah. Sebagaimana pemazmur, kita sebagai orang percaya yang hidup di zaman perjanjian baru sudah seharusnya menjadi orang-orang yang paling berbahagia. Kita melihat di dalam pengorbanan Yesus Kristus yang pemazmur sendiri belum melihatnya, hanya dapat mengimani ke depan. Namun kita telah melihat dan mengimaninya di dalam firman Tuhan. Yesus Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Dia bangkit untuk keselamatan kita. Kehidupan kita di dalam dosa, kemalangan karena konsekuensi dosa, termasuk masa lalu kita dan latar belakang dari mana kita datang dengan segala kegagalan kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus dengan darah-Nya yang kudus. Maka kita sudah harus bersukacita dan bergembira di dalam Dia. Saya mengingat kalimat ini terus-menerus, bahwa orang percaya harus menjadi orang-orang yang paling bergembira oleh karena Yesus Kristus telah memberikan pengampunan untuk kita. Maka kita yang akan menjalani sepanjang hari ini di dalam penghayatan Minggu Sengsara yang pertama ini, biarlah kita jalani dalam sukacita karena kesadaran Tuhan Yesus telah mengampuni saya. Hidup yang diubahkan kita pakai sebagai sarana untuk memberitakan kepada banyak orang tersedia pengampunan dosa bagi orang-orang yang mau datang kepada Yesus. Maukah kita, saudara-saudara? Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersukacita di dalam Engkau
kami orang-orang berdosa telah diampuni di dalam Yesus Kristus yang mati, mencurahkan darah yang kudus, bangkit mengalahkan maut demi keselamatan kami. Biarlah sukacita itu mendorong kami mau mewartakan kabar baik, kasih dan pengampunan Allah yang tersedia bagi manusia berdosa. Biarlah semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus, yang dosanya diampuni dan hidupnya dipulihkan, mereka jalani dalam kebahagiaan sejati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan percaya. Amin.